Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailul ladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Begitu pula salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman naik onta menuju zaman naik Toyota. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul menyikapi terjadinya suatu musibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini mengharuskan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam jagat raya ini. Ada 3 bentuk cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang pertama, karena ulah manusia itu sendiri atau karena kecerobohan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Soharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang artinya telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut karena ulah manusia itu sendiri. Kejadian-kejadian seperti kebakaran, banjir, longsor dan lain sebagainya semua karena ulah manusia yang hanya mementingkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Seperti penambangan hutan secara liar. Demi kepentingan proyek, mereka melakukan penambangan hutan secara liar tanpa memikirkan apa akibat dan dampak dari apa yang mereka lakukan. Akibatnya, ketika musim hujan datang, banjir pun melanda desa-desa bahkan sampai ke kota-kota. Kadangkala demi kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan pribadi, kita mengorbankan kepentingan orang banyak. Kadangkala pula demi kepentingan orang-orang besar, namun yang menanggung akibatnya adalah orang-orang di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, musibah itu murni merupakan cobaan Allah. Apabila Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai cobaan. Mengapa harus diuji? Karena Allah ingin membuktikan apa yang telah dikatakan oleh manusia. Manusia tidak hanya mengatakan bahwa mereka beriman. Nah, apabila seseorang mengatakan bahwa dirinya beriman, maka Allah akan mengujinya dengan berbagai cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami membiarkan mereka mengatakan bahwa kami beriman tanpa diuji lagi? Tidak sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula cobaan yang diberikannya. Seperti halnya sebuah pohon. Semakin tinggi pohon tersebut, semakin tinggi pula cobaan yang diberi angin yang menerpanya. Begitulah orang yang beriman. Apabila seseorang ditimpa dengan cobaan yang ringan, akan tetapi dia tidak mampu bersabar dan malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya sebegitulah ukuran tingkat keimanannya kepada Allah. Namun apabila kita tetap bersabar tanpa harus menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebegitu pula besar ukuran tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak harus bersedih karena kalau kita ditimpa suatu musibah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menganiaya hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan kita harus tetap bergembira apabila kita ditimpa suatu musibah, karena Allah menjanjikan suatu kenikmatan di balik musibah tersebut. Sesulit apapun musibah yang kita timpa, namun pasti ada jalan keluarnya apabila kita tetap melibatkan Allah dalam penyelesaian persoalan tersebut. Yang ketiga, musibah itu merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu musibah itu merupakan suatu cobaan, maka itu merupakan suatu perihal yang baik, karena Allah tetap menjanjikan suatu kenikmatan apabila kita lulus dari ujiannya.
Akan tetapi seringkali kejadian-kejadian yang terjadi kita salah dalam menyikapinya. Kadangkala Allah menurunkan suatu teguran, akan tetapi kita mengatakan bahwa ini merupakan suatu cobaan. Kita sering melihat di televisi, membaca di koran-koran, sering terjadi kecelakaan, kebakaran, banjir, longsor, manipulasi, korupsi, baik di instansi pemerintahan maupun di swasta. Allah mengirimkan teguran kepada mereka, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih ironisnya lagi, ketika seorang hamba mengatakan bahwa dia beriman, akan tetapi ketika musim hujan, ketika musim kemarau datang, mereka mengumpulkan para ulama-ulama untuk melakukan istighosah agar musim kemarau berhenti. Mereka tidak malah memperbaiki tingkah laku atau mengoreksi diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila penduduk dalam suatu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya aku turunkan nikmat dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kekurangan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.